Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Kinerja para Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia saat ini memang sedang banyak disorot. Berbagai skandal-skandal korupsi yang mulai terbongkar hingga penolakan DPR untuk mengesahkan RUU perampasan aset makin membuat rakyat Indonesia muak dan juga ingin Dewan Perwakilan Rakyat dibubarkan. DPR sendiri teman-teman pernah beberapa kali dibubarkan. Dulu pertama kali dibubarkan oleh Presiden RI pertama yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Kemudian pernah juga ini ingin dibubarkan oleh Gus Dur, juga pernah teman-teman ini ingin membubarkan DPR dikarenakan DPR dianggapnya sebagai taman kanak-kanak yang tidak bisa bekerja, malah tidur dan juga malah menikmati uang rakyat demi kesenangan pribadi. Nah teman-teman, hari ini DPR kembali membuat rakyat Indonesia bertanya-tanya, apakah mereka para dewan terhormat itu benar-benar mewakili hati nurani suara rakyat Indonesia atau hanya mewakili partai politik mereka masing-masing? Karena kalau kita lihat di video sebelumnya di mana ini Pak Bambang Pacul, Ketua Komisi 3 saat itu mengatakan kami tidak bisa, kami tidak mau dan tidak berani mengesahkan RUU perampasan aset karena itu bukan ranah DPR. Kan ini adalah sebuah pertanyaan. Kenapa DPR lebih tunduk kepada partai politik dan juga ketua-ketua parpolnya, sedangkan DPR sendiri itu diberikan amanah, dipilih oleh rakyat untuk mengedepankan keinginan rakyat Indonesia, yaitu pengesahan RUU perampasan aset. Di sana teman-teman, Pak Bambang Pacul mengatakan bahwa negosiasi untuk pengesahan RUU perampasan aset bukan di DPR, tapi itu adalah ranah para ketum parpol, atau ya bahas dulu di parpol apakah parpol setuju atau tidak. Nah kan ini simpel saja. Coba tanya satu persatu parpol-parpol yang ada di Senayan saat ini, mulai dari PDIP, Golkar, Nasdem, teman-teman, dan partai-partai yang lain, Gerindra, PKS, PAN, PKB, apakah mereka setuju perampasan aset atau tidak? Dan saya yakin semua di depan publik itu akan mengatakan hal yang sama, di mana kami mendukung perampasan aset, mendukung pemberantasan korupsi. Tapi di balik itu teman-teman, skandal-skandal korupsi berusaha dilindungi. Jadi ya perampasan aset hingga teman-teman tahun 2025 tak kunjung selesai. Mirisnya ya perampasan aset juga tidak masuk ke prolegnas nasional DPR RI. Jadi ya harapan untuk membahas atau pengesahan RUU ini makin menipis. Lalu desakan-desakan rakyat Indonesia untuk membubarkan DPR, apakah itu juga positif dan bermanfaat untuk masa depan Indonesia? Adanya DPR atau tidak adanya DPR bagaimana akan mempengaruhi nasib masa depan bangsa Indonesia? Apakah dengan tidak adanya DPR Indonesia akan lebih maju, lebih menghemat anggaran, atau dengan DPR mungkin ini juga akan lebih positif karena rakyat mempunyai sarana untuk menyalurkan aspirasinya dengan mencoblos salah satu kandidat di pilkada serentak di tahun-tahun yang akan datang. Nah teman-teman, kita bakal mendengarkan dulu ini komentar dari para pakar, salah satunya dari mantan Menko Polhukam yaitu Pak Mahfud MD yang akan berbagi dengan kita pandangannya terkait wacana pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan apakah Pak Prabowo akan menyetujui pembubaran DPR yang memang sudah tak terselamatkan ini dan mengambil alih wewenang itu seperti dulu pernah dilakukan oleh Insinyur Soekarno, di mana kekuatan dipegang sepenuhnya oleh Presiden. Kita bakal simak video selengkapnya. Instruksi pimpinan saya silakan relevan. Instruksi ya apa? Saya kalau pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan pimpinan saya minta Mahfud, apa memang benar ada data yang soal Markus anggota DPR, disampaikan saja sekarang. Nanti sampaikan sekarang jadi ya disampaikan saja. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyoroti komentar warganet Indonesia di media sosial yang minta DPR dan partai politik untuk dibubarkan. Mahfud menilai komentar warganet itu keliru, sebab DPR dan parpol dinilai masih dibutuhkan di Indonesia yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi. Bahkan, menurut Mahfud, akan lebih baik jika Indonesia tetap memiliki DPR dan parpol meski kualitas keduanya jelek.
Mahfud pun menjelaskan bahwa meski parpol di Indonesia masih jelek, mereka merupakan instrumen yang diamanatkan oleh konstitusi untuk memperbaiki negara. Sedangkan DPR harus ada untuk menyelesaikan masalah bangsa. Mahfud mengatakan, parpol adalah instrumen konstitusi untuk menjaga negara, sehingga harus diperbaiki tata kelolanya dan proses rekrutmen politisinya. Ia pun menjelaskan bahwa sistem pemerintahan demokrasi yang dianut Indonesia saat ini lebih baik daripada sistem pemerintahan monarki atau kerajaan. Pasalnya, negara monarki memiliki potensi kesewenang-wenangan yang tinggi di mana menurutnya masyarakat tak punya peluang untuk mengontrol. Tapi dalam perjalanannya masih banyak kebijakan, kelakuan dan sikap wakil rakyat yang bikin kita jengkel, marah dan geleng-geleng kepala. Rapat paripurna DPR hari ini hanya diikuti 30 orang anggota Dewan. Dengan kata lain, ada 530 orang anggota DPR yang tidak hadir dalam rapat paripurna hari ini. Maka tidak heran jika slogan bubarkan DPR selalu menggema dalam demo-demo dan coretan-coretan di dinding jalanan. Banyaknya masyarakat yang resah dan muak dengan kelakuan oknum anggota DPR membuat desakan untuk pembubaran lembaga ini kerap sekali muncul. Pertanyaannya adalah, bisakah DPR dibubarkan? Atau bagaimana cara membubarkan lembaga ini? Sebenarnya, ada dua presiden yang sudah dan mencoba untuk membubarkan DPR. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante dengan mengeluarkan dekret presiden. Alasan utama pembubaran ini diakibatkan oleh kinerja yang buruk dan tidak menghasilkan apa-apa, serta kegagalan Dewan Konstituante untuk menetapkan Undang-Undang Dasar yang baru mengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dewan Konstituante sendiri adalah lembaga negara yang dibentuk lewat pemilu tahun 1955. Dewan ini dibentuk dan ditugaskan untuk merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru. Tapi sejak dimulai persidangan pada 1956 hingga 1959, tidak juga berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru. Dekret Presiden 1959 ini sekaligus mengakhiri masa demokrasi liberal atau parlementer di Indonesia dan dilanjutkan dengan masa demokrasi terpimpin. Selanjutnya pada tahun 2001, Gus Dur juga sempat mengeluarkan dekret Presiden yang isinya adalah membekukan MPR dan DPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, serta membekukan Partai Golkar. Mengumumkan perlakuan salah satu adalah hukum adalah Tuan DPR. Gus Dur sendiri memang presiden yang paling getol dan berani memberikan kritik kepada DPR melalui guyonan dan sentilan-sentilan pedasnya. Namun, beragam kebijakan kontroversial yang dilakukan oleh Gus Dur, isu Buluket dan Brunegate, lemahnya kekuatan politik Gus Dur, serta permainan politik yang dilakukan oleh lawan-lawan politiknya membuat posisi Gus Dur sangat lemah dan membuatnya dimakzulkan melalui sidang istimewa MPR pada 23 Juli 2001. Merasa eksistensi MPR dan DPR terancam karena tidak adanya undang-undang yang melindungi kelompok mereka, maka melalui sidang istimewa ini pula lah MPR yang diketuai oleh Amin Rais mengamandemen dan merubah Undang-Undang 1945 dan menambahkan pasal 7C yang berbunyi, Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Indonesia pun kini menganut sistem presidensial, di mana posisi DPR dan Presiden adalah sejajar, sehingga Presiden tidak bisa membubarkan DPR, begitu pula sebaliknya. Jadi, jika pertanyaannya adalah, bisakah DPR dibubarkan? Maka jawaban sederhananya adalah tidak bisa. Tapi masih ada beberapa cara untuk membubarkan lembaga ini. Cara pertama adalah dengan amandemen UUD 1945. DPR adalah amanat UUD 1945, maka untuk membubarkannya, UUD harus diamandemen dan menghapus pasal-pasal yang berkaitan dengan DPR. Sayangnya, cara ini sangat mustahil terjadi, karena untuk bisa kembali di amandemen, butuh usulan amandemen dari sepertiga anggota MPR. Saat ini,
anggota MPR sendiri berjumlah 711 orang, sehingga amandemen minimal diusulkan oleh 237 dari anggota MPR. Yang melakukan amandemen juga adalah MPR, yang mana setengah dari anggota MPR adalah anggota DPR. Maka sangat mustahil jika DPR mengusulkan untuk mengubarkan dirinya sendiri melalui amandemen. Cara kedua adalah dengan cara yang lebih keras, yaitu melalui kudeta, revolusi, atau pemberontakan. Cara ini mungkin bisa dilakukan, namun sangat mustahil karena pemberontakan atau kudeta butuh kekuatan dan pasukan yang kuat yang bisa melawan pasukan TNI yang dikendalikan oleh pemerintah. Dan juga, melakukan kudeta atau perlawanan hanya karena ingin membubarkan DPR sepertinya bukan pilihan yang tepat dan hanya akan menimbulkan korban jiwa dan kerugian yang lebih besar. Cara ketiga adalah cara terbaik, tapi juga cara tersulit, yaitu dengan memilih calon anggota DPR yang layak dan punya integritas yang tinggi. Dalam 5 tahun sekali, ada sekali kesempatan di mana kita sebenarnya bisa mengubah wajah DPR menjadi lebih baik. Namun, hal ini masih sangat sulit dilakukan karena beberapa faktor, seperti ketidaktahuan pencoblos terhadap siapa yang ia coblos, serangan fajar berupa uang dan sembako yang menggiurkan, serta tidak adanya calon pilihan lain, membuat pemilu seolah seperti rutinitas formal tanpa arti apa-apa. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan dari Profesor Mahfud MD, para pengamat politik terkait kemungkinan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kalau tadi teman-teman kita dengar narasinya, DPR mungkin saja dibubarkan dengan berbagai cara, teman-teman, baik itu lewat undang-undang, revisi undang-undang, dan juga yang paling kasar ya lewat kudeta politik, teman-teman. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi sampai sejauh itu. Dan kalaupun misalnya DPR ini memang harus dibubarkan, mudah-mudahan jalan terbaik lewat pengadilan. Dan ya kalau misalnya masih juga tidak bisa dibubarkan, minimal nanti Pak Prabowo bisa membuat ketegasan lah. Ini DPR jangan sampai dipermainkan oleh parpol-parpol politik, lebih tunduk kepada partai politik ketimbang kepada negara dan juga rakyat Indonesia. Ya karena kalau kita lihat teman-teman, kinerjanya mungkin saat ini masih dipertanyakan oleh rakyat Indonesia. Kenapa RUU TNI, revisi Undang-Undang TNI begitu cepat disahkan, diparipurnakan, bahkan diketok palu teman-teman. Tapi RUU perampasan aset yang telah dicetuskan sejak 2012 tidak kunjung diparipurnakan, bahkan belum pernah teman-teman ini dibahas di sidang-sidang Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Nah, teman-teman lah yang bakal menentukan, Anda semua yang bakal menentukan apakah memang Indonesia perlu adanya DPR atau memang DPR sudah seharusnya dibubarkan. Dan wewenang diambil saja oleh Presiden Prabowo Subianto, membuat Pak Prabowo lebih kuat daripada presiden-presiden sebelumnya. Sejak era kepemimpinan Pak Soekarno dan juga Pak Harto, maka Pak Prabowo akan menjadi satu-satunya pemegang kendali dan juga kekuasaan di Indonesia. Gimana pendapat Anda semua? Tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.